Hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya, dan di hadapan Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sesungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Surah Thaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada makhluk di muka bumi ini sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal." Hadis riwayat Imam Muslim. Dan selain ini, Rasulullah juga mengingatkan para umatnya untuk berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari Dajjal. Doanya berbunyi, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab Jahannam dan azab kubur, dari fitnah hidup dan setelah mati, dan dari kejelekan fitnah Masih Dajjal." Hadis riwayat Imam Muslim. Muhammad Isa Daud dalam bukunya Dialog dengan Jin Muslim, dan Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda, yang mengatakan bahwa Samiri adalah Dajjal. Berdasarkan faktor-faktor teknologi tinggi, lautan tempat kerajaan iblis, fenomena aneh segitiga Bermuda, ada piramida besar di segitiga Bermuda. Namun di dalam Al-Quran tidak ada bukti bahwa Samiri adalah Dajjal. Ada sebuah hadis yang berkaitan dengan Dajjal ini, namun tak ada kata Samiri dalam hadis tersebut. Kemunculannya Dajjal, kami menaiki kapal, ternyata kami bertepatan mendapati laut sedang bergelombang luar biasa, sehingga kami dipermainkan ombak selama 1 bulan lamanya, sampai kami terdampar di pulaumu ini. Kami pun naik perahu kecil lalu memasuki pulau ini dan bertemu dengan binatang yang sangat lebat dan kaku rambutnya. Tidak diketahui mana gubulnya dan mana duburnya karena lebatnya rambut. Kami pun mengatakan, "Celaka kamu, apa kamu ini?" Ia menjawab, "Aku adalah Al-Jasasah." Kami pun bertanya lagi, "Apa Al-Jasasah itu?" Ia malah menjawab, "Pergilah ke rumah ibadah itu, sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian." Maka kami pun segera menuju, dan kami takut dari binatang itu. Kami tidak merasa aman kalau ternyata ia adalah setan. Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan kepada Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, "Beri aku sebuah hadis yang kamu dengar dari Rasulullah SAW yang tidak kamu sandarkan kepada seorang pun selain beliau." Jadi Fatimah mengatakannya. Fatimah mengatakan, "Jika engkau memang menghendakinya, akan aku lakukan." "Ya, berikan aku hadis itu," jawab Asy-Sya'bi. Fatimah pun berkisah, "Aku mendengar seruan orang yang berseru, penyeru Rasulullah SAW menyeru as-sholatu jami'ah. Aku pun keluar menuju masjid, lantas sholat bersama Rasulullah, dan aku berada pada saf wanita yang langsung berada di belakang saf laki-laki. Tatkala Rasulullah SAW selesai dari sholatnya, maka beliau duduk di mimbar dan tertawa seraya mengatakan, 'Hendaknya setiap orang tetap di tempat sholatnya.' Kemudian kembali berkata, 'Apakah kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian?' Para sahabat menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih tahu.' Nabi Muhammad SAW melanjutkan, 'Sesungguhnya demi Allah, aku tidak kumpulkan kalian untuk sesuatu yang menggembirakan atau menakutkan kalian, namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari dahulu ia seorang Nasrani, lalu datang kemudian berbaiat dan masuk Islam serta mengabariku sebuah kisah sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Masihud Dajjal. Ia memberitakan bahwa ia naik kapal bersama 30 orang dari kabilah Lahm dan Juzam. Lalu mereka dipermainkan oleh ombak hingga berada di tengah lautan selama 1 bulan, sampai mereka terdampar di sebuah pulau di tengah lautan tersebut saat tenggelamnya matahari. Mereka pun duduk menaiki perahu-perahu kecil. Setelah itu mereka memasuki pulau tersebut hingga menjumpai binatang yang berambut sangat lebat dan kaku. Mereka tidak tahu mana kubul dan mana duburnya.
Karena demikian lebat bulunya. Mereka pun berkata, apakah kamu ini? Ia binatang yang bisa berbicara itu. Menjawab, aku adalah Al-Jasasah. Mereka mengatakan, apa Al-Jasasah itu? Ia justru mengatakan, wahai kaum, pergilah kalian kepada laki-laki yang ada rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian. Kami mengatakan, ketika dia menyebutkan untuk kami orang laki-laki, kami khawatir kalau binatang itu ternyata setan. Kami mengatakan, maka kami pun bergerak menuju kepadanya dengan cepat sehingga kami masuk ke tempat ibadah itu. Ternyata di dalamnya ada orang yang paling besar yang pernah kami lihat dan paling kuat ikatannya. Kedua tangannya terikat dengan lehernya, antara dua lututnya dan dua mata kakinya terikat dengan besi. Kami katakan, kalian telah mampu mengetahui tentang aku, maka beritakan kepadaku siapa kalian ini. Mereka menjawab, kami ini orang-orang dari Arab. Kami menaiki kapal, ternyata kami bertepatan mendapati laut sedang bergelombang luar biasa, sehingga kami dipermainkan ombak selama 1 bulan lamanya, sampai kami terdampar di pulaumu. Kami pun naik perahu kecil, lalu memasuki pulau ini dan bertemu dengan binatang yang sangat lebat dan kaku rambutnya. Tidak diketahui mana guburnya dan mana duburnya, karena lebatnya rambut. Kami pun mengatakan, celaka kamu, apa kamu ini? Ia menjawab, aku adalah Al-Jasasah. Kami pun bertanya lagi, apa Al-Jasasah itu? Ia malah menjawab, pergilah ke rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian. Maka kami pun segera menujumu dan kami takut dari binatang itu. Kami tidak merasa aman kalau ternyata ia adalah setan. Lalu orang itu mengatakan, kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma di Baisan. Kami mengatakan, tentang apanya engkau meminta beritanya? Aku bertanya kepada kalian tentang pohon kurmanya, apakah masih berbuah? Katanya. Kami menjawab, iya. Ia mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir ia tidak akan mengeluarkan buahnya. Kabarkan kepadaku tentang danau Tabariyah. Kami menjawab, tentang apa engkau meminta beritanya? Apakah masih ada airnya? Jawabnya. Mereka menjawab, danau itu banyak airnya. Ia mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir airnya akan hilang. Kabarkan kepadaku tentang mata air Sugar. Mereka mengatakan, tentang apanya kamu minta berita? Apakah di mata air itu masih ada airnya? Apakah penduduknya masih bertani dengan airnya? Jawabnya, kami katakan, ya, mata air itu deras airnya dan penduduknya bertani dengannya. Ia mengatakan, kabarkan kepadaku tentang Nabi Ummiyin, apa yang dia lakukan. Mereka menjawab, ia telah muncul dari Mekah dan tinggal di Yathrib, Madinah. Ia mengatakan, apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami menjawab, iya. Ia mengatakan lagi, apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Maka kami beritakan bahwa ia telah menang atas orang-orang Arab di sekitarnya dan mereka taat kepadanya. Ia mengatakan, itu sudah terjadi. Kami katakan, iya. Ia mengatakan, sesungguhnya baik bagi mereka untuk taat kepadanya, dan aku akan beritakan kepada kalian tentang aku. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih, dan hampir-hampir aku diberi izin untuk keluar, sehingga aku keluar lalu berjalan di bumi dan tidak kutinggalkan satu negeri pun kecuali aku turun padanya dalam 40 malam, kecuali Mekah dan Taibah. Keduanya haram bagiku. Setiap kali aku akan masuk pada salah satunya, malaikat menghadangku dan pedang terhunus di tangannya, menghalangiku darinya. Dan sesungguhnya pada setiap celahnya, 2 kota itu ada para malaikat yang menjaganya. Di Fatimah mengatakan, maka Rasulullah SAW bersabda dengan menusukkan tongkatnya di mimbar sambil mengatakan, inilah Thayyibah, inilah Thayyibah, inilah Thayyibah. Thayyibah yakni Al-Madinah. Apakah aku telah memberitahukan kepada kalian tentang hal itu? Orang-orang menjawab, iya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya cerita Tamim menakjubkan, di mana sesuai dengan apa yang kuceritakan kepada kalian tentangnya Dajjal, serta tentang Mekah dan Madinah. Ketahuilah bahwa ia berada di lautan Syam atau lautan Yaman, tidak bahkan dari arah timur, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur. Fatimah mengatakan, ini saya hafal dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim. Kemudian para nabi sebelum Nabi Muhammad telah pula menjelaskan tentang Dajjal kepada umatnya.
Hanya tidak sedetail penjelasan Nabi Muhammad seperti Dajjal adalah seorang yang picak, buta salah satu matanya. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad pernah memberikan khutbah di hadapan para sahabatnya. Lalu beliau menyebutkan Dajjal. Beliau bersabda, "Aku benar-benar akan memperingatkan kalian tentang Dajjal. Tidak ada seorang nabi melainkan ia pernah memperingatkan kaumnya tentang masalah tersebut. Tetapi aku akan mengatakan kepada kalian suatu ucapan yang belum pernah dikatakan oleh seorang nabi pun sebelumku, yaitu Dajjal picak bermata sebelah. Sedangkan Allah tidaklah picak. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal, dan Nabi Nuh telah memperingatkan hal itu kepada umatnya, juga para nabi yang datang sesudahnya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Syekh Albani berkata, isnad hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Syaikhani. Dajjal tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi terdapat dalam hadis yang menguraikan sifat-sifat Dajjal, tanda akan kedatangannya, dan lain-lain. Kemudian ada pula hadis yang menjelaskan sebelum kedatangan Dajjal asli sebagainya, tidak akan tegak hari kiamat sampai keluar 30 Dajjal pendusta. Semuanya berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Keluarnya Dajjal merupakan tanda kiamat besar akan segera tiba, yang dimulai pada saat kaum muslimin sedang memiliki kekuatan besar, dan keluarnya dia adalah untuk mengalahkan kekuatan tersebut. Sebelum Dajjal keluar, manusia diuji dahulu dengan kemarau dan kelaparan, serta tidak turunnya hujan dan musnahnya pepohonan selama 3 tahun berturut-turut. Hewan ternak pun menjadi mati. Sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, di tahun pertama langit menahan sepertiga air hujannya, bumi menahan sepertiga hasil tumbuhannya, dan di tahun kedua langit menahan 2/3 air hujannya, dan bumi juga menahan 2/3 hasil tanamannya, dan di tahun ketiga langit menahan seluruh yang ada padanya, dan begitu pula bumi, sehingga binasalah setiap orang yang memiliki gigi pemamah dan kuku. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.